السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Nabi habis subuh meninggalkan istrinya Juwairiyah sedang berzikir. Kemudian ketika waktu duha Nabi pulang menemui istri beliau ini Juwairiyah. Ternyata Juwairiyah masih sedang duduk berzikir. Berarti kan panjang. Mungkin bisa 2 jam, 3 jam. Ya. Dan Nabi bertanya kepada Juwairiyah, apa saja yang engkau ucapkan? Lalu Nabi memberikan petunjuk. Ya. Seandainya engkau ucapkan kalimat ini, maka itu mencukupi. Ya. Padahal satu kalimat, mungkin cuma semenit, mengalahkan zikir yang 2 jam, 3 jam. Ini betapa pentingnya ilmu. Ilmu itu akan membawa kita kepada kebaikan yang besar. Cuman takbir 4 kali, mungkin enggak sampai 10 menit, mengalahkan ibadah yang hampir 2 jam, 3 jam. Belepotan tanah, capek, haus, lapar. Ya. Ini pentingnya ilmu. Ya. Salat sekian ratus rakaat, bahkan sekian ribu rakaat salat sunat, ya, kalah hanya oleh duduk di majelis ilmu. Ilmu yang betul-betul ilmu, ya. Bukan ilmu yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Yang syirik dibilang tauhid, yang tauhid dibilang syirik. Itu bukan ilmu. Ya, kita lanjut 1434. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir, menyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Walladzi la yadhkuruhu, dibanding dengan orang yang tidak pernah berzikir, bengong, diam, hanya ngobrol, bercanda, tanpa zikir. Yang satu zikir. Perumpamanya seperti apa? Ini sama-sama muslim, ya. Sama-sama beriman. Bukan muslim dan kafir. Ini sama-sama muslim. Sama-sama beriman. Sama-sama beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang satu berzikir, yang satu tidak pernah berzikir. Seperti apa? Mathalul hayyi wal mayyiti, seperti orang hidup dengan orang mati. Jauh sekali. Perbedaannya itu jauh sekali. Orang yang terus berzikir dalam keadaan diam, sepi, sendiri, dengan orang yang bengong saja.
atau dia habiskan waktunya untuk membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Betapa Allah sangat menghargai kebaikan itu. Ya. Siapa yang tidak sanggup? Cuma mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Sedikit sekali tenaga yang dia keluarkan. Sambil duduk, sambil bersandar, sambil berbaring. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata seperti orang hidup dengan orang mati jauh sekali. Perbedaan antara orang hidup dengan orang yang mati kan jauh, sangat jauh sekali. Itulah perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir. Betapa ilmu itu luar biasa. Ya. Di riwayat lain yang tadi riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim, hampir semakna. Cuman kalau ini bukan orang tapi rumah. Bukan orang tapi rumah. Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi. Perumpamaan rumah yang dipakai untuk berzikir. Rumah itu ada orangnya berzikir di rumah itu. Wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi, dan dibanding dengan rumah yang tidak dipakai zikir. Tidak ada zikir di rumah itu. Enggak ada yang sholat di rumah itu, enggak ada yang zikir di rumah itu. Masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaannya seperti orang hidup dengan orang mati. Jauh sekali. Ya. Maka sunnah bagi kita untuk jangan hanya sholat di masjid. Sholatlah di rumah juga. Apa? Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud, witir. Kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya tentu di masjid. Ya. Bahkan Nabi kan mengawali dengan sholat di rumah. Ya. Sebaik-baik sholat itu di mana? Di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi hukum asalnya itu sholat itu di rumah. Hukum asalnya ibadah itu di rumah. Hukum asalnya berbuat ketaatan itu tidak ditampakkan. Hukum asalnya. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Sholat wajib kan harus di masjid bagi laki-laki. Gimana mau bisa disembunyikan? Maka hukum asal sholat, ibadah dan seterusnya tidak di depan manusia, tapi di hadapan Allah. Ketika tidak sanggup, berarti keluar dari hukum asal. Gimana mau qobliyah di rumah? Jarak dari rumahnya ke masjid, kalau jalan bisa 10 menit. Misalnya. Ya tentu telat. Nah, ini keluar dari hukum asal. Maka qobliyahnya di masjid. Ba'diyah barangkali ya. Ba'diyah nggak bisa juga karena mau buru-buru kemana, ya nggak pulang. Bisa dilakukan di masjid. Ya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, fikul hadis yang pertama, hanya ada satu ya. Zikrullahi lazzatu qulubil mu'minin. Zikir itu menjadi kelezatan hati seorang mukmin. Nikmatnya, lezatnya seorang mukmin itu ketika berzikir. Bagaimana ketika ada seorang muslim, mukmin berzikir,
dan merasa berat, merasa capek, nggak ada enak-enaknya, nggak ada lezat-lezatnya. Apakah berarti dia bukan orang mukmin? Apakah dengan demikian dia orang kafir? Jawabnya tidak. Ya. Awas, ini kaidah penting. Ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu, yang namanya orang mukmin itu, kalau disebut nama Allah, gemetar hatinya. Lalu kita sering mendengar nama Allah, enggak gemetar hatinya. Kata-kata Allah dengan Rasulullah, dengan Jibril, dengan Pangeran Diponegoro misalnya, sama aja di telinga kita misalnya. Enggak bergetar kita mendengar nama Allah. Apakah dengan demikian kita menjadi orang kafir? Kafir? Bukan orang mukmin? Kan kalau enggak mukmin kafir. Jawabannya tidak. Tidak. Ya. Seorang muslim itu adalah bahagia. Bahagia sekali, nikmat sekali. Seolah dia memiliki dunia seisinya. Saat apa? Saat dia mempunyai makanan hari itu, di pagi hari dia bangun, punya makanan untuk pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Maka dia bahagia sekali. Itulah seorang muslim. Kemudian kita punya bekal makanan, bukan cuma hari itu. Bahkan besok, lusa, minggu depan, bahkan bulan depan. Orang kita punya uang puluhan juta misalnya, atau ratusan juta misalnya. Tapi kita tidak merasa bahagia. Kita merasa pusing karena ini, karena itu. Dengan demikian, apakah kita bukan muslim? Dengan demikian, apakah kita otomatis jadi orang kafir? Jawabnya, tidak. Ah, ini kesalahan orang-orang Khawarij di sini. Mereka terlalu buru-buru menyimpulkan, terlalu dangkal kesimpulannya. Pokoknya kalau nggak muslim jadi kafir. Pokoknya kalau sifatnya tidak seperti orang muslim, berarti dia kafir. Kalau sifatnya tidak seperti orang mukmin, berarti dia kafir. Mereka lupa ada kaidah aslul iman. Ada kamalul iman. Ada asal iman, iman yang asli. Ada satu lagi, iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Seorang mukmin, seorang muslim ketika disebut nama Allah gemetar hatinya, itu seorang mukmin yang sempurna. Ya, tidak semua kaum muslimin, kaum mukminin sempurna seperti kita, barangkali jauh dari sempurna. Ya, tapi apakah menjadi kafir? Tidak. Apakah ketika sesuatu itu tidak sempurna maka menjadi batal? Pohon yang sempurna itu ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Ini ada pohon tanpa buah, tanpa daun, atau daunnya dikit sekali. Apakah masih disebut pohon? Iya, pohon yang tidak sempurna. Ya. Disebut manusia itu kalau kakinya dua, tangannya dua, matanya dua. Ini matanya cuma satu, kakinya cuma satu. Apakah disebut manusia? Manusia yang tidak sempurna. Ah, begitu juga. Kok saya enggak gemetar hati saya ketika disebut nama Allah? Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah enggak bertambah iman saya. Apakah saya kafir? Enggak. Iman, beriman, tapi tidak sempurna. Ya. Nah, kita menuju kepada kesempurnaan iman. Oh, tentu ini butuh berlatih, butuh ketaatan, butuh waktu, butuh kesabaran. Enggak mungkin orang baru masuk Islam 2 bulan langsung sempurna imannya. Ya. Atau anak baru kelas 6 SD, ya tentu dia Islam dari ayah ibunya ya. Tapi dia baru kelas 6 SD, kelas 5 SD, imannya sempurna, ya nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan merasa tentram hatinya dengan zikrullah. Karena dengan zikrullah hati menjadi tenang. Hati menjadi tentram. Ketika dengan zikrullah maka hati kita masih belum tenang, jangan salahkan ayat ini, salahkan diri kita. Nabi pernah melihat dua orang yang berantem, adu mulut. Salah satu menggelembung urat lehernya, saking marahnya. Nabi mengatakan, wallahi inni la'alamu kalimatan. Sungguh aku tahu sebuah kalimat, lau qalaha la zahaba ma yajid. Kalau dia ucapkan kalimat itu, akan hilang marahnya. Apa kalimat itu? Apa kalimat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat yang seluruh kaum muslimin hafal barangkali. Ya. Lalu kita marah. Marah ke istri kita, anak kita, marah luar biasa. Lalu kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sesuai dengan petunjuk Nabi di hadis tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata marah kita enggak hilang. Masih sama ya. Jangan salahkan hadis itu. Jangan salahkan sabda Nabi itu. Salahkan diri kita. Persis ketika seseorang yang sakit perut minum madu 3 kali berturut-turut atas perintah Nabi enggak sembuh-sembuh. Nabi menyalahkan madunya apa menyalahkan orang itu? Menyalahkan orangnya. Tidak menyalahkan madunya. Dalil enggak mungkin salah. Dalil enggak mungkin salah. Begitu cara kita beragama. Ya, beda kalau kita berteknologi, melakukan percobaan, analisa dan seterusnya. Kalau tidak sesuai kenyataan ya salah. Agama tidak. Agama tidak menunggu sesuai dengan kenyataan. Ya. Justru ketika orang ini minum madu 3 kali berturut-turut belum juga sembuh, Nabi dengan tenangnya mengatakan, sadaqallahu wa kadzaba batnuka. Allah tidak mungkin salah, yang salah adalah perutmu. Yang salah perutmu, bukan Allah. Kalau Allah bilang madu obat, nggak mungkin salah. Disinilah timbul berbagai macam fawaid dari sabda Nabi ini. Ya. Jenis madunya apa, madunya asli apa campuran. Kemudian dosisnya seberapa. Ini jawaban dari Allah, nggak mungkin salah, yang salah perutmu. Ya, perlu ilmu, dosis itu ada. Ya. Benar sakit itu obatnya ini, tapi dosisnya kurang, ya nggak akan sembuh. Atau benar sakit itu obatnya ini, tapi dosisnya berlebihan, nah nanti akan menyerang yang lain. Disinilah perlu dokter, perlu para ahli, dosisnya seberapa. Ya. Ya, kita lanjut 1435. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yaqulullahu ta'ala. Ini hadis sanadnya sampai kepada Allah. Hadis qudsi. Kalau sanadnya sampai kepada Rasulullah disebut hadis apa kemarin? Marfu'. Kalau sanadnya sampai kepada sahabat saja disebut mauquf. Ya, maka ada istilah hadis ini mauquf di Abu Hurairah. Ya. Seperti kalimat wala taqrabanna musallana hadza.
Barang siapa yang sanggup berkorban, tapi tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat solat kami. Ini mauquf, hanya berhenti di Abu Hurairah. Zahirnya itu ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi SAW. Kalau berhenti pada sanadnya, berhenti di tabi'in, maka disebut maqtu'. Atba'u tabi'in tidak ada. Nggak ada istilah seperti itu. Ini sanadnya sampai kepada Allah. Hadis Qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Allah mengatakan, aku tergantung persangkaan hambaku. Hambaku mau nyangka apa? Begitulah aku. Gitu. Maka tidak boleh kita mengatakan mati nih, musibah, hancur nih kita nih, hancur. Nah, enggak boleh. Itu menyangka buruk kan? Ketika datang satu pasukan musuh, kita cuma sedikit, lalu kita mengucapkan mati kita, habis kita, binasa kita. Enggak boleh. Ya. Kita harus bersangka, Allah akan tolong kita insya Allah. Kita hadapi, Allah tolong kita. Gitu. Allah senang digituin. Ya. Jadi kalau kita pasrah kepada Allah, Allah senang sekali. Dengan kita berusaha sekuat tenaga, tapi ya hanya segitunya kemampuan kita. Ya bayangkan cuma 2.000 pasukan lebih. Antum yang dipimpin Khalid bin Walid ya. Dan sebelum itu kan 3 komandan besar gugur. Ada Ja'far bin Abi Talib, ada Abdullah bin Ruwaha, ada Zaid bin Harisah. Tiga-tiganya gugur. Perang yang sangat dahsyat. Dan seolah Nabi sudah tahu, diberitahu oleh Allah kalau tiga-tiganya ini akan gugur. Maka Nabi berpesan, kalau nanti Ja'far bin Abi Talib gugur, yang menggantikan adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha gugur, yang menggantikan adalah Abdullah bin Ruwaha. Kalau Abdullah bin Ruwaha gugur, gantinya siapa? Enggak disebut. Enggak disebut. Ya. Enggak disebut Khalid bin Walid. Tapi ketika tiga-tiganya gugur, Khalid bin Walid berinisiatif. Dari sini keluar hukum bahwa seseorang boleh mengambil inisiatif sebagai pemimpin ketika kosong, tidak ada pemimpin. Ya, sementara kan pemimpin itu dibutuhkan. Maka nggak ada waktu untuk rapat, musyawarah, apalagi pemilihan. Nggak ada sunahnya pemilihan dalam Islam. Voting nggak ada. Nah, maka Khalid bin Walid mengambil inisiatif sendiri. Ya. Dan dihadapi hampir 200.000, bayangkan. Kayak apa itu? Perbandingan yang sangat dahsyat. Ya. Tapi Allah tolong. Ya. Walaupun Khalid bin Walid membawa pulang pasukannya, ya istilah kasarnya lari lah. Dan itu kan boleh kan? Kalau keputusan komandan pasukan kan boleh. Yang tidak boleh keputusan sendiri-sendiri. Lari dari peperangan. Itu pasukan Romawi senang sekali. Ketika mendapati kaum muslimin sudah nggak ada, mereka senang sekali. Ya. Maka nggak ada ngejar, nggak ada. Ini luar biasa, Allah tolong mereka. Sebaliknya ada seorang tua renta dan sakit payah. Dijenguk oleh Nabi SAW. Seperti biasa, Nabi kalau menjenguk orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah.
La ba'sa tahurun insyaallah. Ah, nggak apa-apa. Tahur, ini pembersih dosa. Insya Allah nggak apa-apa. Sembuh. Ya. Dan sunnah bagi kita seperti itu. Jangan malah memberatkan penyakitnya. Saya tahu ini yang kayak gini nih nggak ada harapan nih biasanya nih penyakit kayak gini nih. Ya. Dulu saya punya saudara nih nggak sampai seminggu nih sakit begini mati, nggak boleh seperti itu. Walaupun dia dokter, dia harus sembunyikan itu. Nabila ba'sa tahurun. Orang ini kaget. Orang tua yang sedang sakit parah ini kaget. Engkau bilang nggak apa-apa. Sementara aku sudah tua renta, ya sebentar lagi akan masuk tanah. Kalau istilah kita bau tanah. Ucapan-ucapan yang buruk. Ucapan yang tidak menunjukkan dia punya harapan sembuh. Kata Nabi, ya sudah. Ya sudah. Besoknya mati. Besoknya mati. Ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Ya. Obat, dokter, suntikan, itu nggak ada apa-apanya dibanding kehendak Allah, nggak ada apa-apanya. Ya. Walaupun sudah divonis oleh dokter nggak ada harapan sembuh, ini kanker stadium 4 apalah. Kalau Allah menghendaki sembuh, cuman minum, semuanya kan lantaran doang. Cuman minum sarang semut misalnya ya, atau habat misalnya, atau madu atau apa. Allah menghendaki sembuh. Dan itu banyak, sering kita dengar. Dan sepertinya ini dialami oleh kaum muslimin. Ya. Jadi jangan berhadapan dengan penyakit itu seolah berhadapan dengan dalil. Gitu. Pokoknya kalau kolesterol segini nggak mungkin lah. Kalau tekanan segini nggak mungkin hidup lah. Kalau udah begini, seolah itu dalil. Padahal di atas itu semua ada yang mengatur. Allah Rabbul Alamin, Allah atur. Dan nggak apa-apa. Dan sembuh. Itu bukan 1-2. Ya. Maka silahkan berobat, silahkan ke dokter, silahkan ke rumah sakit. Tapi harus membawa bekal keyakinan. Kita harus yakin ini nggak ada apa-apanya. Dokter, rumah sakit, suntikan, obat ini itu nggak ada apa-apanya dibanding kehendak Allah. Ya. Jadi ketika kita mau ke dokter itu kita harus ngantongin keyakinan kita. Ini saya mau sembuh atau mati sudah ada tulisannya. Gitu. Cuman kan disuruh berusaha, ya kan? Disuruh berusaha. Tetap kita harus ikhtiar. Ya kan? Walaupun berselisih para ulama, ikhtiar dalam mengobati penyakit ini wajib apa tidak. Kalau ikhtiar mencari rezeki wajib, nggak ada perselisihan. Ikhtiar menghindarkan diri dari bahaya wajib. Wajib. Kita menjauh dari singa, kita menjauh dari ular berbisa, kita menjauh dari rel kereta api ketika kereta lewat, wajib. Wajib. Tapi kita ikhtiar supaya kita sembuh dari penyakit kita, ini berselisih para ulama. Antara wajib atau tidak wajib. Yang berpendapat tidak wajib, dalilnya sangat kuat, yaitu perempuan ayan. Perempuan hitam yang ayan itu. Ya. Kan dia enggak, ya jangankan berobat, doa aja enggak kan. Enggak didoakan oleh Nabi kan. Boro-boro obat ini didoakan saja tidak. Tadinya kan minta doa. Akhirnya kata Nabi, kalau minta doa saya doakan insya Allah sembuh. Kalau enggak minta doa ya saya enggak akan doakan tapi dijamin masuk surga. Dia milih surga. Berarti kan tidak didoakan sembuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dia terus membiarkan dirinya dalam keadaan penyakit ayan. Berarti membiarkan diri kita berada dalam sebuah penyakit boleh menurut riwayat ini, pendapat yang kuat. Allahu a'lam. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dia selama dia berzikir menyebut aku, ya.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Terus selama kita terus berzikir, Allah bersama kita. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir menyebut namaku di dalam dirinya, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, istri kita enggak tahu, anak kita enggak tahu, tapi kita berzikir. Maka dzakartuhu fi nafsi, aku sebut dia dalam diriku. Aku sebut dia, aku ingat dia di dalam diriku. Al-jazaa min jinsil amal. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia menyebut namaku di depan malak. Malak itu sekumpulan orang, bisa juga pembesar. Di hadapan para menteri, di hadapan para gubernur, di hadapan raja, kita sebut Allah. Jangan begitu Pak, Allah murka. Jangan begitu Pak, ini syariat Allah. Jangan begitu Pak, Allah bisa mendatangkan azab kalau kita begitu. Kita sebut-sebut Allah. Maka zakartuhu fi mala'in khairim minhum, gantian aku sebut-sebut nama dia di hadapan para pembesar malak yang lebih baik dari menteri, gubernur, raja. Gitu. Siapa? Siapa lagi kalau bukan para malaikat? Ya. Kebayang oleh antum? Nama antum disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Kayak apa? Itu bisa terjadi kalau kita di hadapan para malak, di hadapan para pejabat, orang-orang besar, kita sebut-sebut Allah. Ya, kita ikhlas menyebut Allah. Itu enggak ada sunnahnya. Allah tidak pernah membuat syariat seperti itu. Itu bid'ah bapak-bapak. Kita sebut-sebut Allah. Maka gantian Allah akan sebut kita di hadapan Jibril, di hadapan Mikail, di hadapan para malaikat. Yang tentu para malaikat lebih mulia dari menteri, raja, presiden, dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena pengulangan dari hadis 440. Kita lanjut 1436. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun, para mufarrid itu telah mendahului, telah menang. Apa mufarrid? Ditanyakan oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa yang paling tahu tentang bahasa Arab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ucapan Imam Syafi'i. Tidak ada yang sempurna mengetahui ilmu bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat itu orang Arab bukan? Arab. Ya. Tapi berapa kali Nabi berbicara tentang kosakata bahasa Arab, para sahabat nanya. Ini salah satunya. Di antaranya wahan. Ya. Kelak kaum muslimin akan terserang penyakit wahan. Para sahabat enggak ada yang tahu. Ma huwal wahnu ya Rasulullah, wahan itu apa ya Rasul? Mungkin baru dengar. Mungkin baru dengar. Ya. Jadi perbendaharaan bahasa Arab itu dimunculkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kayanya bahasa Arab. Ada yang mengatakan sekitar 3 juta. Mana ada bahasa kosakatanya 3 juta. Bahasa Indonesia apa lagi? Coba dihitung, sedikit sekali. Kalah dengan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Arab luar biasa. Pernah juga Nabi menyebut tentang muflis. Para sahabat enggak ada yang tahu. Padahal muflis bahasa Arab. Nabi enggak pernah berbicara non-Arab. Nabi enggak kayak kita, gaya-gayaan, pakai bahasa asing. Gitu kan gaya-gayaan,
bahasa Inggris. Mau nikah aja pakai merit ya. Nah, itu kita gaya-gayaan ya. Pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Nabi enggak. Nabi bahasanya bahasa Arab, betul-betul Arab. Nabi mengatakan muflis, itu bahasa Arab. Tapi sahabat baru dengar. Apa itu muflis? Mahwal muflis ya Rasulullah. Diterangkan oleh Nabi, muflis begini. Ya. Termasuk ini. Sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarridun jamaknya, itu telah mendahului, telah menang. Ya. Para sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah, mufarridun itu apa ya Rasul? Mungkin baru dengar juga mufarrid. Bukan munfarid ya, mufarrid tanpa nun. Walaupun huruf aslinya sama, fa, ro, dal. Rata-rata dalam bahasa Arab, huruf asli itu kan 3. Fa, ain, lam ya. Ada fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Ya Rasul, mufarrid itu siapa? Apa? Dijawab oleh Nabi, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang-orang yang berzikir, mengingat nama Allah, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Baik dia laki-laki atau perempuan. Az-zakirun waz-zakirat. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Itu al-mufarridun. Ya. Salat sama, puasa sama, apalagi haji sama, baca Quran sama, kan sama nih, seakron gitu. Tapi yang satu rajin zikir, yang satu enggak. Kalah ini, ditinggal, melesat jauh. Yang ahli zikir ini melesat jauh, meninggalkan yang tidak pernah berzikir. Padahal sholatnya sama, puasanya sama, baca Al-Quran sama, haji sama, sama-sama baru sekali misalnya. Umroh sama-sama umroh 3 kali misalnya. Ya. Dikalahkan, ditinggalkan oleh orang yang zikir. Ya. Persis ketika Nabi didatangi oleh orang-orang miskin itu. Orang-orang yang miskin mengadu kepada Nabi, ngiri terhadap orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya bisa sedekah, bisa bayar zakat, bisa menyantuni fakir miskin. Kalau di kita sekarang bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa punya ribuan anak yatim. Nah, orang-orang miskin ini ngiri, pingin seperti itu. Nabi mengatakan, kalau kalian pingin seperti itu, cukup dengan Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali tambah 1, 34 kali. Setiap kali selesai sholat wajib. Bayangkan. Ya, ringan sekali, murah sekali, sedikit sekali. Menyamai orang-orang kaya yang luar biasa sedekahnya. Ya. Ini murahnya Allah terhadap orang-orang miskin. Ya, beliau sedikit membahas tentang alladzina yahtaruna fi dzikrillah. Orang-orang yang tenggelam di dalam zikir, ya. Artinya dia terus zikir. Roknya ketambahan titik. Roknya yahtaruna ketambahan titik, roknya jadi zai. Alladzina yahtazzuna fi dzikrillah. Apa yahtazzun? Apa yahtazzun? Bergoyang, bergetar, ya. Persis seperti ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, ada yang berguncang, bergoyang, bergetar, apa? Arsh. Ihtazzal arsh, kata Nabi SAW. Nah, ini terjadi perubahan,
Ada beberapa hadis yang terjadi perubahan seperti itu. Nah, ini difahami oleh sebagian tarekat sufiyah, kalau zikir itu pakai goyang-goyang. Ya. Ini gara-gara ketambahan titik. Mestinya ro jadi zai. Ya. Ya, itu saja kita persiapan buka puasa. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.